A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin khatimun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah pada rekaman kali ini, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cuba menyambung kembali mata pelajaran akidah. Mata pelajaran akidah. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan perempuan yang menonton video ini bolehlah bersiap sedia dengan kitab tuan-tuan perempuan masing-masing lah. Kita menyambung kembali muka surat 3. Muka surat 3 daripada mata pelajaran akidah ini, yaitu berkenaan tajuk agama ciptaan. Siapa yang cipta ini agama? Ada juga agama ciptaan ni. Baik. Agama ciptaan ialah agama yang dicipta oleh manusia. Jadi agama ciptaan ini, siapa yang cipta dia? Manusia. Takkan monyet, manusia. Dan agama ciptaan ini pula dia tidak mempunyai kitab. Dia tidak seperti mana agama semawi yang telah kita bicarakan pada video yang lepas. Ada 3 agama semawi yang kita bicarakan pada minggu lepas, iaitu agama apa? Pertama sekali agama Islam, yang kedua agama Yahudi, dan yang ketiga agama Nasrani, gitu. Tapi agama ciptaan manusia ni tiada kitab suci dia. Kenapa dia tiada kitab suci ni? Agama ciptaan itu banyak dan semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena agama itu, agama ciptaan manusia ini, ia bukan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah ia tidak mempunyai kitab suci. Kalau ia mempunyai kitab suci, sudah tentu ia melalui wahyu ilahi. Sudah tentu ia punya kitab suci. Sama seperti agama semawi, seperti Islam, ada kitab suci dia, Al-Quranul Karim. Yahudi ada kitab dia, Taurat dan Zabur. Nasrani ada kitab dia, Injil. Tapi kitab ini agama ciptaan manusia, ada kitab dia? Tiada. Kenapa? Kerana dia tidak bersumberkan wahyu ilahi Rabbi, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang membawa dan mengikuti agama ciptaan itu, ia termasuk golongan kufur. Dan golongan ini, mereka ini, sama ada dia yang mencipta ataupun mengikut agama ini, menjadi pengikut agama ini, menjadi penganut agama ini, mereka itu akan ditempatkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat lain di neraka Allah Subhanahu wa taala. Syarat masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu senang saja. Dia tidak mau ikut agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika dia tidak mau ikut agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia ikut agama ciptaan manusia. Maka masuklah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini, pengarang kitab ini, dia bagi 4 contoh agama ciptaan. Ini agama yang paling besar, agama yang paling tip top, paling top, paling popular, paling terkenal, paling masyhur sekali ini agama di dunia ini. Di antaranya agama Hindu. Baik. Di antara masyarakat yang beragama Hindu ini, masyarakat India. Banyak di India banyak yang beragama Hindu. Kalau di Indonesia pun ada yang beragama Hindu. Kalau sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jawa pun beragama Hindu sebelum kedatangan Islam. Saya tidak pastilah kalau sekarang ini, kalau masih ada lagi masyarakat Jawa yang beragama Hindu. Tetapi kalau di Indonesia, adakah masyarakat yang beragama Hindu? Ada, dia bukan orang masyarakat India. Contoh di Bali.
Bali masyarakat majoriti masyarakatnya beragama Hindu, sebagiannya Islam, sebagiannya lagi Kristen, Hindu. Jadi agama Hindu ni pun tiada kitab suci dia, tiada kitab suci dia. Dan mereka ini, agama Hindu ini, dia percaya ada Tuhan, percaya dia juga ada Tuhan. Tapi masalahnya agama Hindu ini, masalahnya untuk menyembah Tuhan itu dia perlu ada perantaraan. Ini masalah. Mau sembah Allah pun, mau sembah Tuhan pun mau ada perantaraan. Jadi agama Hindu ini perantaraan dia untuk dia sembah Tuhan dia sembah dewa. Dan dewa itu menjadi perantaraan dia punya permintaan dia. Gitu. Yang kedua pula agama apa? Agama Sikh. Tahu agama Sikh? Agama Sikh tahu? Agama Sikh ini pula majoritinya masyarakat Singh. Masyarakat Singh dia beragama Sikh, dia bukan beragama Hindu bukan beragama Hindu. Kalau siapa yang belajar tentang perbandingan agama, dia tahu asal usul dia, siapa yang membawa agama Sikh ini. Yang saya ingatnya membawa dia yang si lelaki adalah Islam, yang si perempuan dia Hindu. Ini ikut logik akal dia, lalu dia gabungkan dua agama, jadilah agama Sikh gitu. Coba tengoklah lelaki dia pakai itu. Kalau kita dalam agama Islam dia panggil serban gitu, serban yang dilitan di kepala. Kalau Sikh, agama Sikh dia panggil itu turban gitu. Turban gitu. Coba lihat orang punya pakaian dong. Hampir sama kadang gitu. Kurta gitu. Ada persamaan macam gitu. Tapi itu tidak menunjukkan bahwasanya agama Sikh itu agama yang sama seperti agama Islam. Tidak, jauh pitching. Dan dia tidak ada kitab suci. Baik. Agama ketiga pula yang paling tip top sekali juga agama ciptaan manusia, apa dia? Agama Buddha. Buddha. Agama Buddha. Majoriti kalau di Malaysia ini dia masyarakat Cina gitu. Di Thailand masyarakat Siam lah. Masyarakat Siam beragama Buddha. Pun sama juga percaya kepada Tuhan. Masalahnya tetap juga dia sembah dia punya dewa sebagai perantaraan kepada Tuhannya. Itu masalah dia. Ini masalah itu. Agama Hindu tadi begitu juga, mau sembah Tuhan dia kena guna perantaraan. Agama Sikh tadi begitu juga, dia sembah Tuhan dia kena guna perantaraan. Agama ini Buddha, dia sembah Tuhan dia kena guna perantaraan. Dan apa perantaraan mereka? Dewa. Dewa gitu. Dan yang keempat pula agama apa? Ini pun majoritinya masyarakat Cina juga. Agama Kungfuze ataupun Kungfuze. Siapa yang tahu tata bahasa itu, dalam bahasa apa ni Cina tu, dia boleh tahulah. Saya ingat agama Kungfuze gitu. Nanti ke tuan-tuan puan-puan boleh semak lah gitu. Jangan pula salahkan saya, tidak betul itu Ustaz agama Kongfuze. Iya, memang agama tidak betul, jadi saya sebut tidak betul lah. Kalau agama betul-betul saya sebut tu. Kalau agama tidak betul ciptaan manusia, iyalah. Kalau sudah namanya ciptaan manusia, jadi saya boleh cipta sendirilah sebutan saya gitu. Walaupun salah dari sudut tata bahasanya gitu. Pun sama juga tidak punya kitab suci, tiada. Pun sama juga dia percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan. Tapi masalahnya mau sembah Tuhannya kena guna perantaraan. Apa perantarannya? Dewa. Jadi dewa itulah ke agama ciptaan ini, dia sembah dia punya dewa.
Pernahkah tuan-tuan solat saya ajar ataupun mana-mana ustaz kah ataupun mana-mana yang tuan maklum diajar solat perlu letak ke satu patung depan? Senang, very simple. Penting kau ambil wudu, kau tutup aurat, menghadap kiblat, solat gitu. Allahu Akbar. Tidak perlu tidak perlu lagi kau mau cipta patung, beli patung, tidak perlu gitu. Namun ingat, apapun sembahan mereka, apapun kepercayaan mereka, keyakinan mereka, kita tidak boleh menghina Tuhan-Tuhan ataupun keyakinan mereka. Tidak boleh. Nabi tidak suruh. Allah SWT pun tidak menyuruh kita, tidak suruh kita untuk menghina Tuhan-Tuhan mereka. Kenapa? Nanti mereka juga nanti akan membalas menghina Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala gitu. Walaupun Allah SWT sedikit pun Allah SWT tidak terjejas pun, tidak. Allah SWT tidak terjejas pun. Macam mana pun kita orang lain masyarakat lain, agama lain cuba menghina Allah SWT, Allah SWT tidak terjejas pun, sedikit pun tidak terjejas gitu. Namun jangan kita tidak digalakkan, tidak dibenarkan untuk menghina Tuhan-Tuhan agama orang lain macam itu. Biarlah mereka dengan punya kepercayaan. Baik, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kepentingan agama ini sama kita? Terutama sekali dalam kehidupan kita ini yang kita tempuh nih. Baki-baki hidup yang ada sama kita ini, bagaimana kita menempuh dengan agama yang ada sama kita? Adakah agama yang ada sama kita itu cuma termaktub dalam IC saja? Apa agamamu? Islam. Apa buktinya? Nih, IC, maikat saya ini. Senang ya kan? Apa agama yang ada sama kita itu hanya sekadar nama saja? Apakah kehidupan kita itu betul-betul dengan agama yang ada sama kita? Semua orang ingin beragama. Semua orang hidup dengan agama dia. Tapi belum tentu orang hidup dapat menghidupkan agama dalam kehidupan dia. Kenapa? Di antaranya tiada ilmu. Yang kedua salah faham dia tentang agama dia. Baik. Apa kepentingan beragama? Yang pertama, kepentingan agama itu dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tidak lain adalah untuk mengetahui hakikat penciptaan alam semesta. Kenapa kita perlu tahu agama? Karena hakikatnya kita ingin tahu nih penciptaan alam semesta. Siapakah yang cipta alam semesta ini? Adakah dia top jadi sendiri? Secara logika akalnya, pensil yang ada di tangan ini, adakah dia top ada tiba-tiba dia tercipta di tangan saya sendiri? Tidak, sudah tentu ada yang menciptanya. Walaupun pencipta pensil ini saya tidak kenal, tetapi saya berkeinginan membelinya, lalu saya guna pensil ini. Kenapa? Karena ada kegunaan dia. Gitu. Saya tidak kenal penciptanya. Jadi alam termasuk dalam golongan makhluk kerana semuanya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan tadi, setiap yang ada di muka bumi ini dan seluruh di cakrawala ini sudah tentu ada yang menciptanya. Tidak mungkin ia jadi dengan sendirinya. Seperti saya katakan ini, tidak mungkin pensil ini terjadi dengan sendirinya, melainkan ia dicipta, dibuat. Dan begitu juga dengan alam nih. Sebab itu alam ini juga ia dinamakan makhluk. Kenapa ia makhluk? Karena ia dicipta. Siapa yang mencipta? Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan kita, seyakin-yakinnya bahwasanya seluruh makhluk yang ada di alam, di seluruh cakrawala ini ada pencipta dia. Siapa yang menciptanya? Allah Subhanahu wa taala. Bulat keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Jadi penciptaan alam semesta ini adalah bertujuan untuk kemudahan dan kesenangan manusia itu sendiri.
Allah SWT cipta kita adanya matahari, jadi adanya siang. Mama cuci kain, jemur kain di jemuran, kena panas terik matahari, kering kain, alhamdulillah. Bayangkan kalau mendung terus. Bayangkan kalau hujan terus. Air pipe tiada hampir seminggu, 2 minggu sampai air tangki habis. Alhamdulillah Allah SWT kasih turun hujan. Ada manfaatnya, ada manfaatnya. Di tada air hujan dapat jugalah kita, kan? Dapatlah kita bersawah, menanam padi, bercucuk tanam. Nah, gitu. Karena tanah sudah subur. Gitu. Allah SWT sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Luqman ayat 10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maksud dia, ia menciptakan langit dengan tidak bertiang. Pernah nampak tiang dah? Tidak pernah. Tidak ada tiang. Dia tetap di atas. Tidak jatuh-jatuh. Sebagaimana yang kamu melihatnya, seperti mana yang kita lihat sekarang ini. Allah SWT cipta itu langit tidak tiang. Hebat atau tidak hebat ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Hebat kan? Buatlah kamu langit. Buatlah kamu awan. Buat. Kalau kamu mampu buat. Tidak mampu kita buat. Kita gunakanlah sains teknologi yang terkini. Boleh buat? Tidak boleh buat. Kalau boleh buat, lama sudah ada yang buat. Dan kita melihatnya sendiri. Langit-langit itu ada tiangnya. Dan ia mengadakan di bumi gunung ganang yang menetapnya supaya bumi itu tidak menghayun-hayunkan kamu. Gunung ganang gitu. Tapi bila datang Allah SWT ingin tegur manusia, dia kasih gerak sikit saja, bergeser saja pun, ibarat menggaruk saja, habis bumi bergoncangan, habis ranap rumah, kebun-kebunan gitu. Dan ia biarkan padanya berbagai jenis binatang. Dan kami menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan di bumi berbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat. Jadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini sebenarnya boleh membuka fikir kita bagi mereka yang ingin berfikir. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sering saja menyebut dalam Al-Quran, maka beruntunglah mereka yang berfikir. Sebab itu kita kena jaga akal kita, kewarasan kita ini. Jangan kita menghilangkan kewarasan. Okey? Karena akal ini hanya untuk berfikir. Berfikir apa? Tidak lain tidak bukan jalannya untuk berfikir kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memikirkan bagaimana langit itu berada di atas, bagaimana awan itu berada di atas, tidak pada jatuh-jatuh secara logiknya, ada tiangnya, sudah tentu kita berfikir, sudah tentu ada satu kuasa yang sangat hebat sehingga saja langit tidak pernah jatuh, bintang tidak pernah jatuh, matahari tidak pernah jatuh, bulan tidak pernah jatuh. Gitu. Kalau jatuh bintang itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena memang kehendak dia. Kan? Baru-baru ini jatuh. Apa itu nama dalam sains? Saya tak pandai. Kita bilang saya tahi bintang. Dalam translate bahasa Melayu dia kan berdentum. Mau 4-5 kali bunyi. Marak gitu. Kuat bunyi dia. Hampir beberapa buah daerah kedengaran. Kan? Masya Allah. Bayangkan kalau betul-betul jatuh. Aku tahu. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sampai sana. Kita punya perbincangan kita, perkongsian kita pada video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatlah sama kita. Mudah-mudahan semakin kuat kita punya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Bahwasanya alam ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya alam yang dicipta ini mendatangkan manfaat sama kita. Turunnya hujan mendatangkan manfaat sama kita. Okey. Adanya angin mendatangkan manfaat sama kita. Adanya siang mendatangkan manfaat sama kita. Adanya malam mendatangkan manfaat sama kita. Untuk apa? Tidurlah. Rehat. Malam ni rehat kita gitu.
Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan sambung pada video yang akan datang. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala lah. Kurang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi asbabnya memang kelemahan, kejahilan, kekurangan yang ada pada diri saya. Mohon ampun dan maaf jika ada kelemahan. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu, lain masa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.